Cerita novel dimanjakan oleh Presiden bab 701-710. Ojo lali di subscribe ya lur, yuk gasken. Bab selanjutnya bab 701 Kusken, seolah dia telah menggeneralisasikannya, dia terdiam. Suara tawa setengah hati terdengar, suara yang jarang itu mengisyaratkan sedikit tawa dan olok-olok, tujuh kecil tumbuh dan belajar dari orang yang salah. Jenny terhenti, untuk beberapa alasan, sepertinya semakin pria itu tahu bahwa dia membencinya karena berbicara dengannya dengan nada seperti itu, semakin dia menginginkannya. Tampaknya secara alami cenderung bernyanyi melawannya. Dia mengusap alisnya dan sedikit pusing. Gusikian, apa kau yakin aku akan segera kembali ke China dan kesepakatan ini batal? Ayo kita pecahkan ikannya dan mati bersama. Gusikian di sana tertawa rendah. Kamu sendiri belajar begitu banyak niat buruk dari orang-orang, dan kamu masih melarang orang untuk mengatakan apapun. Ada jeda, seolah merasakan bahwa dia benar-benar marah, sebelum yang lain segera berhenti dan mengganti topik pembicaraan. Baiklah, saya berjanji untuk memberitahu Anda semua yang saya tahu 9 tahun lalu, jika Anda membantu saya memenangkan kompetisi terbang ini. Jenny menghela nafas lega. Oke, itu kesepakatan. Itu kesepakatan. Setelah menyetujui kesepakatan dengan Gusikian, Jenny menutup telepon. Dia bangkit dan menuangkan segelas air hangat dan membawanya ke balkon di luar, menyipitkan matanya pada pemandangan malam kota hutan yang ramai dan berkilauan. 9 tahun, sudah lebih dari 6 bulan sejak dia pertama kali datang ke tempat ini, dan itu akan menjadi 10 tahun. Dan dia juga menjadi seorang gadis berusia 18 tahun yang sekarang menjadi ibu dari 2 anak. Sepotong keraguan yang telah melekat di benaknya, tetapi tidak pernah menemukan jawaban. Jenny tidak pernah bisa melupakan hari 9 tahun yang lalu ketika dia bangun dan mendapati dirinya terbaring di tempat tidur bedah putih yang aneh. Di sebelahnya, ada beberapa orang, Gusikian dan Laoka. Mereka menatapnya dan memberitahunya bahwa dia telah diselamatkan dari laut oleh mereka. Dia menderita penyakit yang sangat penting, dan para dokter menghabiskan berjam-jam mengoperasi dia, dan dia koma selama beberapa hari sebelum dia bangun. Jenny berusaha sangat keras untuk mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya. Tapi dia tidak bisa mengingatnya. Ingatan itu seperti seseorang telah menggali lubang besar di tengah, dan satu-satunya hal yang dapat dia ingat adalah pengalamannya sendiri di pedesaan. Adapun apa yang terjadi setelah tiba di F, dia tidak memiliki ingatan sama sekali. 3 bulan penuh sebelum dia tiba di F. 3 bulan sudah cukup untuk banyak hal terjadi, tetapi seolah-olah ingatan itu telah lenyap dari kepalanya begitu saja. Dia tidak tahu kemana dia pergi, apa yang telah dia lakukan, apa yang dia alami. Ini seperti gedung tinggi yang tiba-tiba ada patahan di tengahnya. Meskipun sekarang tampaknya aman dan sehat, jauh di dalam dirinya, itu seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Jadi, dia ingin mencari tahu. Jenny memejamkan mata, membiarkan angin malam menerpa wajahnya, merasakan sensasi sejuk. Butuh waktu lama sebelum dia membukanya lagi, matanya sudah jernih. Kemudian, berbalik dan menuju ke rumah. Hari berikutnya. Meskipun Jenny tidur larut malam, dia bangun lebih awal. Dia bangun dan mandi ketika Monan mengetuk pintu dan masuk. Melihatnya masuk, Jenny memberi isyarat agar dia duduk lebih dulu, dan baru setelah mandi dia berganti pakaian dan keluar, bertanya, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Monan tersenyum, cukup. Di sini sangat sepi, rasanya cukup enak. Petik 2. Jenny tersenyum, mengulurkan tangan dan mengambil beberapa barang untuk hari ini ke dalam tasnya, dan berkata, ayo sarapan dan langsung ke tempat latihan setelahnya. Baik, Monan mengangguk dengan berat. Begitu mereka sudah dikemas, mereka menuju keluar. Seperti biasa, kami makan di restoran hotel di lantai 1. Setelah makan, mereka langsung menuju ke tempat latihan. Resepsionisnya masih orang yang sama yang menerimanya kemarin, dan begitu melihat Jenny, matanya langsung berbinar. Hai, Kinin, kamu di sini. Jenny mengangguk sambil tersenyum dan berkata, aku masih menginginkan yang kemarin. Baiklah. Pihak lain menemukan kuncinya dan menyerahkannya padanya, tiba-tiba tersenyum sedikit tersenyum, itu, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Jenny mengangkat alisnya, katamu. Baiklah, bisakah kau menandatanganinya untukku? Kataku sambil mengeluarkan pulpen dan buku catatan kecil. Jenny terkejut, mengapa dia tidak berpikir dia akan menanyakan pertanyaan ini? Dia tidak bisa berhenti tertawa, aku bukan selebriti, untuk apa kau meminta tanda tanganku? Meskipun begitu, pada akhirnya tidak baik untuk mengatakan tidak, tetapi saya mengambil buku catatan dan pulpennya, hanya tidak terburu-buru untuk melakukannya. Yang lain menggaruk kepalanya karena malu dan tersenyum, meskipun tidak sekarang, tapi saya merasa bahwa Anda pasti akan, setidaknya menjadi bintang dalam sesi balapan. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu, saya dapat melihatnya, Anda ada di sini untuk lomba terbang ini, bukan? Dengan kemampuanmu,
kamu akan bisa mendapatkan tempat pertama, dan ketika kamu memenangkan kejuaraan, kamu akan menjadi bintang, dan aku khawatir itu tidak akan semudah itu untuk mendapatkan tanda tangan Anda lagi seperti sekarang, jadi saya berencana ke depan dan melakukannya lebih awal. Petik 2. Sisi lainnya jelas-jelas adalah penutur bahasa Mandarin, dan ungkapan itu digunakan dengan sangat licin. Jenny tidak bisa menahan tawa dan menangis saat ini, tetapi dia tidak bermaksud untuk menyelinap saat ini. Jadi, tidak menyembunyikan apapun, mengangguk, Anda dapat menebaknya, kami di sini untuk permainannya. Saya berkata, mengayunkan beberapa tanda tangan, menyerahkan buku catatan dan pena, dan tersenyum, saya akan berterima kasih jika saya memenangkan kejuaraan, atas keberuntungan Anda. Yang lainnya tersenyum malu-malu dan mengangguk dengan berat. Kemudian, barulah mereka menyaksikan perjalanan ke lapangan latihan. Tugas yang telah ditetapkan Jenny sendiri hari ini adalah berlatih selama 8 jam untuk mendapatkan hasil terbaik dari gilirannya. Seperti biasa, Monan menyaksikan dari pinggir lapangan, membagikan air dan handuk dan yang lainnya sambil lalu. Mereka berlatih sampai tengah hari, di mana mereka menetap untuk makan siang santai, istirahat selama 2 jam, dan dilanjutkan pada sore hari. Mungkin karena sore hari bebas, staf yang sudah menerimanya sebelumnya, juga mampir. Duduk saja di sebelah Monan dan nonton bersamanya. Kamu dari China, kan? Tanyanya. Monan berbalik untuk melihatnya dan mengangguk, iya. Pria itu tersenyum, ibuku juga dari China, jadi kami agak setengah tua. Monan tercengang dan sedikit terkejut. Tetapi setelah melihatnya lebih dekat, dia menemukan bahwa dia memang memiliki beberapa gen darah Cina di antara alisnya, dan menganggukkan kepalanya. Oh, jadi, dia bukan pembicara yang baik, apalagi dengan orang-orang yang tidak dia kenal baik, jadi jawabannya pendek dan canggung. Jika ada orang lain yang hadir pada saat ini, saya khawatir percakapan ini tidak akan dapat dilanjutkan. Tapi anggota staf ini, jelas, bukanlah orang seperti itu. Dia dan Sam memiliki 8 sisi yang berbeda, tetapi hal yang sama adalah bahwa mereka berdua cerewet. Meskipun Monan sangat dingin, dia tidak peduli dan berkata, saya sebenarnya tahu teman Anda, apa yang saya katakan tadi salah, dia tidak perlu menunggu sampai nanti, dia sudah menjadi bintang besar, bukan? Bab 702 Monan terkejut, tidak secara sadar bereaksi terhadap apa yang dia maksud. Yang lain hanya menganggapnya sebagai tanda bahwa dia tidak mau mengakuinya dan menyipitkan mata dan tersenyum. Anda tidak harus membela saya tidak bermaksud menyakiti Anda, dan saya tidak akan meminta informasi dari reporter gosip yang membosankan itu. Katanya, menyentuh ponselnya dari sakunya dan mengetik nama Jenny di kotak pencarian di sana. Segera, sebuah pesan melompat ke arah saya tanpa gagal. Itu hanya diisi dengan berita tentang Jenny yang semuanya merupakan berita dari syuting sebelumnya sebagai seorang entertainer. Meskipun beritanya hanya berusia beberapa tahun karena dia punya bayi dan pensiun beberapa tahun terakhir ini, masih banyak berita jika seseorang ingin mencarinya. Monan merasa malu sejenak, dia disalahkan untuk ini karena dia sudah terlalu lama berada di sekitar Jenny, dan apa yang dilakukan Jenny serta identitas yang dimilikinya begitu rumit sehingga membuatnya lupa bahwa dia masih memiliki identitas seorang aktris. Kulit Monan menarik sudut mulutnya sambil tersenyum, malu, ya, yang kamu lihat adalah temanku, terima kasih telah menjaga rahasia kita. Wajah pria lain itu menjadi rileks karena pengakuannya, dan diam-diam dia tampak lega. Aku tahu itu benar. Segera setelah itu, dia tersenyum dan memperkenalkan dirinya padanya. Aku Bob, siapa namamu? Monan menjawab dengan ekspresi kosong, Monan. Monan, nama yang bagus, kita berteman sekarang karena kita sudah saling memperkenalkan, kan? Hati Monan terasa sedikit kesal dengan orang ini. Tapi dia terlalu malu untuk membicarakannya, apalagi mengusirnya. Bagaimanapun, itu di wilayah seseorang, jadi dia harus mempertahankan gayanya yang tidak berwajah, kecantikan yang dingin dan tidak berbicara dengannya. Bob melihat apa yang dia katakan dan dia tidak menjawab sepatah kata pun, tidak menanggapi sama sekali. Tidak menyentuh hidungku, memikirkan apakah aku telah mengatakan sesuatu yang salah di suatu tempat. Saat itu, Jenny menyelesaikan latihan, memberi dirinya istirahat 15 menit di tengah jalan, dan datang. Apa yang kita bicarakan? Sangat lucu, panas. Seolah-olah dia telah mendengar lelucon. Monan menatap dengan kaget. Jenny malu, dan wajahnya agak kaku. Tentu saja dia dapat melihat bahwa mereka berdua rukun dengan canggung, tetapi itu karena dia dapat melihat bahwa dia ingin datang dan membuat lingkaran. Tetapi ketika Anda bertemu orang yang terus terang seperti Monan, Anda tidak bisa berbalik, dan suasananya tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih canggung untuk sementara waktu. Awalnya sebelum Bob bisa membulatkannya kembali dengan kecerdasan humorisnya sendiri. Bahkan dia tidak bisa mengumpulkannya sekarang, jadi dia akhirnya hanya tersenyum canggung dan menyelinap pergi dengan dalih bahwa dia sibuk bekerja. Setelah Bob pergi, Jenny duduk dan menatap Monan tanpa daya.
Kamu, tidak bisakah kamu melihat bahwa orang-orang dengan sengaja mencoba untuk menangkapmu dan tertarik padamu? Mengapa wajah yang begitu dingin? Monan sedikit menegang. Dengan keras kepala menolak untuk mengakuinya. Yang tidak, jangan konyol. Wah, apakah saya berbicara omong kosong? Ini jelas benar, hanya saja beberapa orang takut untuk mengakuinya. Dia menyesap air dan berkata, Monan Akami, cantik, sosok yang baik, kepribadian yang baik, tapi terlalu pemalu. Saya tidak tahu putra bangsawan mana yang akan memetik bunga nan-nan kami di masa depan. Wajah Monan tiba-tiba memerah, dengan gelisah dan sedikit panik. Jenny, jangan katakan itu, bukan itu. Jenny Jing tersenyum melihat betapa gugupnya dia. Mengapa itu tidak terjadi, adalah normal bagi seorang pria untuk menikahi seorang wanita dan memiliki seseorang yang disukainya, dan kamu tidak terlalu muda untuk memikirkannya sekarang. Monan mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Jenny juga tidak berniat untuk mengungkitnya asteris-asteris, namun sebagai teman, ada baiknya untuk mengingatkannya bahwa pilihan spesifiknya masih bersifat pribadi. Jadi setelah duduk dan istirahat sebentar, saya kembali berlatih mobil. Berlatih sepanjang hari sampai jam 8 malam dan kemudian benar-benar disebut sehari. Setelah kembali ke hotel, dia makan saat melakukan panggilan video dengan Biden Lu. Telepon itu dari Biden Lu, kira-kira pada waktu yang telah dia perhitungkan, mengetahui bahwa dia kebetulan sedang sibuk saat ini dan sedang makan. Ini saat yang tepat untuk berbicara di video, baik tanpa menunda istirahatnya nanti maupun untuk obrolan panjang. Hanya videonya yang menampilkan Anne dan Little Kompetese. Saat ini, hari masih pagi di China, dan karena masih terlalu pagi, Biden Lu belum pergi ke kantor, dan kebetulan sedang berada di rumah bersama kedua anaknya yang masih kecil untuk menemuinya. Saya melihat wajah kecil Anne yang halus menjadi hidup di video, dan dia marah padanya. Bu, kamu telah pergi selama 2 hari, oh, aku menghitung semuanya untukmu, apakah kamu akan kembali lusa? Petik 2. Jenny tertawa, di mana lusa? Ini lusa, dan masih ada hari di jalan. Anne mendengus dan cemberut tidak senang. Di sebelahnya, si kecil Kompetese mengoceh dan bergabung. Dia bisa mengatakan beberapa hal sekarang, tapi belum cukup. Aku hanya mendengar dia mengoceh. Bu, kenapa kamu tidak kembali? Oh, aku sangat merindukanmu. Jenny mendengarkan suara susu kecilnya, hanya untuk merasakan hatinya meleleh menjadi genangan air, begitu lembut. Dia menjelaskan dengan serius. Karena ibu harus bekerja Jinx kecil harus pandai di rumah kamu harus mendengarkan ayah dan saudara perempuan, mengerti? Genome ketan kecil itu mengangguk dengan serius di sana. Biden Lu melihat bahwa dia hampir selesai berbicara dengan anak-anak, itulah sebabnya dia mengirim pelayan untuk membawa anak-anak pergi, lalu mengangkat telepon dan merekam video Jenny Jing sendirian saat dia keluar. Bagaimana kabarmu di sana? Baiklah. Jenny melihat videonya bergoyang 2 kali, diikuti oleh tempat seperti dia sedang duduk di dalam mobil. Dia mengangguk dan menggema, cukup bagus, bagaimana denganmu? Biden Lu sedikit mengaitkan bibirnya, wajahnya yang tampan tampak bersudut di layar, tetapi pada saat itu menunjukkan sedikit kelembutan. Itu bagus juga, tapi kamu lebih baik di rumah. Jenny menertawakan berita itu. Meskipun dia tahu dia mengatakan hal-hal seperti itu untuk menghibur dirinya sendiri, hatinya tidak bisa menahan perasaan semanis madu yang tumpah. Biden Lu mengencangkan sabuk pengamannya dan bertanya lagi, apakah kamu merindukanku dalam 2 hari terakhir ini? Karena di restoran umum dan ada Monan di sebelahnya, Jenny Jing sedikit malu. Wajah mungil-mungil itu tersipu dan melihat sekeliling sebelum tersipu malu, di sana. Dalam video tersebut, pria itu tersenyum lebar setelah mendengar kata itu. Aku juga merindukanmu, dia berkata dengan suara rendah, seolah-olah dia tidak peduli bahwa ada seorang pengemudi dan Summers di dalam mobil, menatapnya dan berkata dengan serius, banyak memikirkannya. Wajah kecil Jenny tiba-tiba saja menggulung seperti itu. Sebenarnya, sudah 4 tahun sejak dia dan Biden Lu menikah. Dia selalu berpikir bahwa sesuatu seperti cinta pasti akan memudar seiring waktu dan akhirnya menjadi ikatan yang tak terpisahkan. Tetapi baru setelah dia menikah dengan Biden Lu dia menyadari bahwa itu sama sekali tidak seperti itu. Bab 703, cinta sejati tidak memudar seiring waktu, tetapi seperti panci roh. Waktu hanya akan memperdalam intensitas dan kedalamannya, tetapi waktu tidak akan mengubah esensi dari apa itu kendi anggur. Memikirkan kembali, ketika dia menikahi Biden Lu, dia setengah dipaksa dan setengah bersedia untuk setuju. Pada saat itu, dia tidak pernah mengira bahwa 2 orang bisa sejauh ini. Aku tidak sadar sampai sekarang, setelah benar-benar bersamanya untuk waktu yang lama. Bibirnya melengkung ke sudut, menatapnya dan berkata dengan serius, aku juga, memikirkanmu setiap menit sepanjang hari. Itu sangat menyenangkan pria itu, senyuman ringan yang sudah mengambang di wajah tampan itu tiba-tiba semakin dalam. Sudut mulutnya menyeringai, akhirnya berubah menjadi seringai bahagia.
Kembali lusa. Baik, kalau begitu aku akan menjemputmu di bandara. Bagus, Jenny berhenti sejenak, dengan hati-hati menasihati. Jangan pergi terlalu dini, andalkan saja waktu yang tepat, dan aman di jalan. Biden Lu mengangguk dan mereka bosan dengan video itu untuk beberapa saat lagi sampai dia tiba di kantor. Saat itulah mereka saling mengucapkan selamat tinggal. Setelah video ditutup, makanan sudah lama menjadi dingin. Jenny hanya benci bisa melihatnya setiap saat, kemana dia akan makan. Jadi, setengah jam percakapan berlalu, makanan hanya berpindah beberapa gigitan, dan sekarang akan menjadi dingin sebelum kami bisa memakannya lagi. Dia tidak suka menyia-nyiakannya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengambilnya kembali dan meminta dapur memanaskannya kembali sebelum membawanya kembali. Setelah makan malam, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk istirahat. Setelah berlatih seharian, Jenny lelah, dan setelah mandi, dia bermain-main dengan ponselnya sebentar dan tertidur tak lama kemudian. Keesokan harinya, itu masih latihan sehari penuh. Perbedaannya adalah bahwa dia pergi pada sore hari menjelang akhir malam untuk mampir pada pekerjaan yang harus dia lakukan dalam perjalanan ini. Tentang karena paku di peti mati kemarin, Bob tidak mendekat lagi hari ini. Sebagai gantinya, mereka diberi formalitas untuk mendapatkan kunci, tetapi masih ada sedikit kejengkelan dan pengunduran diri di mata mereka saat mereka melihat ke arah Monan. Monan mengabaikannya, Jenny tidak bisa menahannya. Setelah berlatih, Jenny merasa bentuknya hampir menyesuaikan, dan meskipun masih belum bisa dibandingkan dengan puncak sebelumnya, setidaknya memenangkan kompetisi ini akan baik-baik saja. Jadi malam itu, setelah dia dan Monan kembali ke hotel, mereka merasa tenang. Tinggal menunggu keesokan siangnya untuk langsung menuju arena. Tidur nyenyak sampai pagi berikutnya. Setelah Jenny Jing bangun, dia membawa Monan langsung ke tempat kompetisi. The Flying adalah acara balap tahunan terbesar dan paling terkenal di dunia balap, dan juga yang paling terkenal. Orang-orang yang datang ke sini untuk bersaing pada dasarnya adalah yang terbaik dalam bisnis ini. Karena alasan inilah ia dicintai oleh para penonton pecinta balap dari berbagai negara. Datang ke sini untuk balapan dalam dua kategori, salah satunya adalah grup mobil yang representatif dan yang lainnya adalah tantangan individu. Jenny tidak bersama grup, jadi itu masalah pribadi. Ketika orang pertama kali mendengar nama itu, mereka tidak tahu siapa dia. Lagi pula, namanya belum pernah ada di trek balap sebelumnya, dan kedengarannya seperti wanita, jadi semua orang berasumsi itu adalah yang baru dengan nama baru dan tidak terlalu memperhatikannya saat ini. Baru setelah orang-orangnya keluar, hal itu luar biasa. Wow, betapa cantiknya kecantikan oriental. Bagaimanapun, status bintang Jenny sebelumnya masih hanya di komunitas Tionghoa. Ditambah dia sudah lama tidak syuting, tetapi itu hanya 1,5 tahun, dan dia belum memfilmkan 2 film secara total. Jadi, jarak pandang terbatas, dan orang-orang di sini tidak mengenalnya. Ketika saya melihatnya, saya hanya berpikir wanita itu cantik dan penuh energi dan tidak terlihat seperti pendatang baru. Dia biasa memakai topeng ketika dia balapan dengan nama 7 atas permintaan Kusken, jadi sebenarnya, sementara banyak legenda beredar tentang dia di dunia balap, pada kenyataannya, hampir tidak ada yang pernah melihatnya secara langsung. Karena alasan inilah Jenny muncul saat ini, dan tidak ada yang akan mengenalinya. Monan masih mengikutinya, bertindak sebagai asistennya. Saat tiba waktunya masuk ke mobil, Monan diharuskan mengikutinya. Kabar baiknya adalah bahwa Monan pernah belajar balapan sebelumnya dan karena dia memiliki dasar seni bela diri yang baik, melakukan hal-hal ini relatif mudah. Turnamen ini dibagi menjadi 3 grup, dan setiap orang berkompetisi dalam 3 set, dengan pemenang dan pecundang, dan 2 grup dipilih untuk PK final. 3 grup pertama, Jenny Jing tentu saja menang tanpa keraguan. Semua orang menang 3-2, bagaimanapun juga, dan level permainan pada dasarnya sama bagi mereka yang datang ke sini untuk bermain. Mampu memenangkan 2 dari 3 pertandingan sungguh luar biasa. Tapi Jenny lah yang memenangkan ketiga pertandingan dan langsung menghancurkan lawannya. Untuk merugikan tim lain, mereka turun dari bus setelah pertandingan dan terlihat bingung. Semua curiga bahwa yang baru saja mereka lihat bukanlah pemain melainkan monster. Jenny, di sisi lain, tersenyum meminta maaf, menyatakan bahwa itu semua adalah keberuntungan dan bahwa dia sebenarnya hebat. Lawan, wajah dingin, sialan keberuntunganmu. Tapi tidak ada jalan lain, itu adalah permainan, dan kerugian adalah kerugian. Kekalahan itu harus diakibatkan, sehingga Jenny berhasil mendapatkan tiketnya ke final. Orang lain yang berhasil mencapai final bersamanya bernama Guy Serit. Dia orang Indonesia, Jenny baru saja melihatnya bermain, sangat garang, tapi tidak sebagus dirinya. Rao, Monan tidak bisa menahan keringat untuknya di dalam hatinya. Final diadakan pada malam hari, memberikan waktu yang cukup bagi kedua pemain untuk beristirahat di antara keduanya. Jenny sedang duduk di ruang tunggu bersama Monan, memikirkan di dalam kepalanya tentang pertunjukan malam ini, ketika dia tiba-tiba mendengar suara keras dari luar.
Dia mengangkat alis, sedikit terkejut. Membiarkan Monan keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tidak lama kemudian Monan masuk. Sulit untuk mengatakan apapun ketika saya melihat wajahnya, tetapi Jenny Jing mengangkat alisnya dan mendengar dia berkata, Anda mungkin tidak percaya jika saya memberitahu Anda, tapi coba tebak siapa yang baru saja saya lihat. Jenny menggelengkan kepalanya, bagaimana saya tahu jika Anda membacanya? Monan menghela nafas, saya melihat pemain itu, Gatterly, yang berada di luar berdebat dengan penyelenggara tentang bagaimana wanita tidak bisa balapan dengan pria dan bagaimana itu merupakan penghinaan terhadap aturan permainan. Dan sebagai pria yang superior, dia tidak akan peduli dengan seorang wanita, jadi dia meminta penyelenggara untuk mencari cara untuk mengganti kandidat atau memutar ulang permainan. Jenny tertegun, lalu tertawa, calon baru, apakah dia mengatakan siapa yang harus diubah? Monan, sepertinya kamu tahu apa yang kamu lakukan. Iblis juga tahu, tapi tentu saja itu untukmu. Dia berkata sambil membelai keningnya dengan sedikit sakit kepala. Menurutmu mengapa itu 9102 dan ada gagasan patriarkal yang konyol bahwa dia pria yang lebih tinggi, dan apalagi, aku sial. Bab 704, dia berkata, tepat saat suara di luar semakin dekat, diikuti oleh pintu ke ruang tunggu yang dibanting dari luar. Sudah kubilang, aku tidak bersaing dengan wanita ini, dan jika kamu ingin final terus berjalan, maka orang lain, siapapun yang laki-laki, bukan dia. Dia berkata dengan marah, sambil menunjuk Jenny, mereka yang hadir. Tidak hanya Jenny dan Monan, tapi juga kontestan lain dan panitia yang menjadi penonton di samping mereka, memandangnya dengan ekspresi yang sulit diucapkan. Jenny acuh tak acuh. Dia bahkan tersenyum santai dan menyesap tehnya sebelum menatapnya dan bertanya, kamu bilang kamu tidak akan balapan denganku, kenapa? Guthrie mengamuk, di negara kami, wanita tidak diizinkan berbagi meja dengan pria tanpa menikah, apalagi keluar ke kompetisi, dan Anda melakukan ini untuk menyinggung. Anda merayu pria untuk berbuat dosa, Anda adalah sumbernya kejahatan di dunia ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, alis Jenny berkerut. Tepat setelah itu, dia menyela. Apakah kamu punya ibu? Sisi lain membeku. Jenny melanjutkan lagi, apakah Anda memiliki saudara perempuan atau perempuan? Yang lain mengerutkan kening dan tidak tahu apa yang dia maksud, tetapi menjawab dengan jujur, tentu saja saya tahu. Lalu aku benar-benar merasa sedih untuk mereka, karena telah menyebarkan seorang putra saudara laki-laki dan ayah sepertimu. Pihak lain tidak begitu mengerti apa yang dia katakan, tetapi tidak ada keraguan bahwa dia memahami ketidaksukaan dan sarkasme dalam kata-katanya. Jadi, dia menjadi sangat marah, bergegas ke depan, dia menunjuk Jenny dan mengutuk dalam bahasa negara mereka. Jenny dan Monan tidak bisa mengerti apa yang dia teriakkan, tapi mereka tahu itu bukan kata yang bagus. Wajah Monan langsung suram, dan dia bergegas dengan gunting terbalik, menjepit tangannya yang terulur di belakang punggungnya, dan kemudian, hanya suara klik yang terdengar. Jeritan seorang pria bergema ke seluruh ruangan, diikuti dengan tendangan ke perutnya dari Monan, mengirim pria itu terbang tepat ke sudut. Dia bergerak sangat cepat sehingga tidak ada yang bereaksi. Ketika reaksi datang, mereka semua menjadi pucat. Semuanya bergegas menuju Guthrie berbarengan. Apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Jenny Jing telah duduk di sana dengan tenang dari awal sampai akhir. Wajahnya dingin, matanya tanpa emosi dan acuh tak acuh. Bagaimanapun, Guthrie adalah orang yang kuat, dan segera, dengan menutupi perutnya, dia berdiri dengan kuat. Dia menutupi lengannya yang lain, yang telah dipelintir menjadi dislokasi oleh Monan, dengan satu tangan dan menunjuk ke Jenny Jing dan Monan, wajahnya berkerut karena marah. Dalam kemarahan, Anda tidak bisa repot-repot mengatakan banyak hal dalam bahasa ibu Anda. Jenny tidak bisa mengerti, jadi untungnya ada penerjemah tepat di sebelahnya yang tahu bahasa nasional mereka. Melihat ini, dia bahkan datang untuk menerjemahkan semuanya. Satu-satunya hal yang saya dengar dia katakan adalah, berani-beraninya kamu memukul saya, kamu sudah keterlaluan, saya tidak akan membiarkannya pergi, saya akan membuat kamu dihukum. Kata-kata yang mirip dengan keluhan seorang anak sekolah membuat Jenny dan Monan tertawa dan menangis sesaat. Jenny menggelengkan kepalanya, kehilangan minat sama sekali pada pria itu. Dia berkata dengan dingin, apapun yang kamu inginkan, siapapun yang kamu inginkan, aku akan duduk di sini dan menunggu, dan siapapun yang tidak mendapatkan seseorang adalah seorang cucu. Secara alami, pria itu tidak dapat memahami apa yang dia katakan, dan segera penerjemah dapat menyampaikan kata-katanya kepadanya. Begitu mendengar kata cucu, wajahnya langsung berubah. Dalam benaknya, sesuatu seperti wanita bahkan tidak layak untuk bersaing dengannya. Belum lagi diberitahu bahwa dia adalah cucunya, dia menjadi lebih marah, ingin bergerak maju, tetapi berhati-hati terhadap Monan. Akhirnya, seseorang hanya bisa bergegas dan mencengkeram kerak kepala penyelenggara dan berteriak dengan marah. Tidak,
Anda harus memberi saya penjelasan, bagaimana wanita kasar seperti itu bisa berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan, tidak ada dari kita yang akan berhenti. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sekelompok orang yang mengikutinya segera berdiri. Dari kelihatannya, mereka semua sepertinya berasal dari tempat yang sama dengannya. Der masih grup kampung halaman. Penyelenggara juga tidak menyukainya, tetapi sayangnya, peraturannya ada dan tidak mengatakan orang tidak diizinkan untuk hadir. Selain itu, dia memenangkan turnamen dengan prestasi nyata dan mendapat tiket ke duel call. Sekarang, dengan pertandingan di Cakrawala, bagaimana dengan fakta bahwa Monan telah memutar lengannya dari persendian? Pikiran itu membuatnya pusing. Dengan ragu-ragu, dia berdiskusi dengan Monan dan Jenny Jing. Sekarang setelah itu, mengapa kamu tidak meminta maaf padanya? Nona muda, mari kita tunda permainan selama beberapa hari. Nada dan sikapnya cukup bersahabat, bagaimanapun, orang yang cerdas dapat melihat bahwa Jenny dan Monan tidak bisa disalahkan untuk ini, hanya saja pria itu terlalu berlebihan, terlalu bodoh. Monan tidak mengatakan apa-apa, tetapi Jenny Jing mencibir. Saya tidak berpikir itu perlu untuk menunda acara, tapi bukankah pria ini baru saja mengatakan bahwa wanita tidak layak untuk bersaing dengannya? Karena itu masalahnya, jika dia begitu meremehkan berdiri dengan saya, itu akan terjadi, menjadi sebuah kontes, dan dengan begitu banyak orang baik dan pakar yang hadir, bukankah lebih baik jika kita memilih orang lain? Petik 2. Penyelenggara membeku di sana, pergantian kalimat yang baru saja dia ucapkan adalah dalam bahasa Inggris, dan tentu saja Guthrie memahaminya. Begitu dia mengatakan itu, dia segera berhenti. Dengan apa? Anda telah mengalahkan seseorang dan Anda ingin menggantikan saya. Apakah Anda pikir Anda adalah Raja Surga? Jenny menatapnya dan menyeringai. Kaulah yang menyerbu kemari dan memberiku jari dan bahkan mencoba untuk mengejarku. Itu sebabnya temanku menghajarmu. Itu disebut pelestarian diri. Andalah sendiri yang merasa bahwa wanita tidak layak bersaing dengan pria, jadi Anda menginginkan perubahan. Andalah yang mengusulkan perubahan, dan tentu saja Anda harus diubah. Tidak ada alasan mengapa permintaan Anda harus memiliki konsekuensi untuk orang lain. Saya hanya seorang pendatang baru tapi saya tidak boleh diganggu, dan Anda telah melukai tangan Anda hari ini, jadi sepertinya Anda juga tidak cocok untuk bermain, jadi mungkin itu hanya kehendak Tuhan, jangan, bukankah menurutmu? Petik 2. 3 kata terakhir itu diucapkan oleh pria yang bergegas ke panitia. Sisi lain tercengang, agak tidak responsif, setengah lusin kali sebelum mengangguk. Ya, apa yang wanita itu katakan, jadi untuk berbicara, siapa yang mencurigai dan yang bersaksi, tidak ada alasan mengapa pria ini harus membayar tagihan untuk permintaan yang dia buat. Guthrie sangat marah mendengar kata-kata mereka. Dia menunjuk ke staf penyelenggara dan Jenny Jing, dan berkata dengan marah, kalian semua bersekongkol, bergabung untuk mengecualikan saya, bukankah karena Anda melihat bahwa saya adalah pengemudi yang baik dan berpikir saya memiliki harapan untuk memenangkan kejuaraan, itu sebabnya kamu sengaja melukai lenganku sebelumnya. Petik 2. Nah, bagaimana kita bisa berbicara tentang keadilan dalam pertandingan seperti itu? Apakah Anda penyelenggara sama sekali tidak memiliki rasa keadilan, melihat wanita yang memiliki ketampanan dan datang bersamanya untuk menjebak orang lain? Apakah Anda memiliki keadilan? Itu mengubah wajah semua orang. Perlu dipahami bahwa tidak peduli seberapa banyak dia dan Jenny mengacau sebelumnya, itu terjadi di antara para pemain. Bab 705, penyelenggara bisa bertindak sebagai mediator di tengah, atau mereka bisa membiarkannya pergi dan membiarkan mereka lolos dan balapan lagi. Tapi itu tidak akan pernah dengan bebas difitnah. Begitu penyelenggara terprovokasi, turnamen kehilangan otoritas aslinya. Dan karena itu, perilaku seperti itu tidak dapat diterima di industri manapun. Dan sekarang, pria di depannya, Giserit, secara terang-terangan menghina penyelenggara, mengklaim bahwa mereka memiliki hubungan terlarang dengan Jenny. Dan melalui hubungan terlarang inilah Jenny sampai pada titik ini. Tetapi siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa itu adalah lelucon. Persis bagaimana Jenny sampai pada titik ini terlihat oleh semua yang berpartisipasi dalam perlombaan hari ini dengan mata panjang. Teknik terampil, kelas 1 itu bukan untuk semua orang. Dan sekarang, dia tidak membuat keributan besar seperti ini karena dia tidak menyukai Jenny, melainkan karena dia takut kalah di final. Jadi dia sengaja mengadopsi metode seperti itu agar penyelenggara menggantikan Jenny untuk menghindari kecurigaan. Memikirkan hal ini, Jenny mencibir. Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Dia berkata, berdiri perlahan dan berjalan ke arah pria itu. Jelas dia hanya tubuh yang sangat kurus dan lemah, tampak langsing dan ringan, sama sekali tidak menakutkan. Tapi aku tidak tahu kenapa, tapi Gosselli hanya merasa bahwa wanita di depannya begitu kuat, berdiri di depannya menatapnya seolah-olah beratnya ribuan pound dan dia tidak bisa bernapas dengan benar. Jenny Jing mengangkat alisnya dengan ringan dan berkata,
Kamu bilang aku memiliki hubungan yang tidak pantas dengan penyelenggara. Apakah kamu punya bukti? Guthrie menelan ludah, dan masih ada rasa sakit yang tajam di lengannya, dan mereka masih memiliki begitu banyak, tapi sekarang mereka sudah terlalu jauh bagi seorang wanita untuk mengucapkan sepatah kata pun. Pengetahuan itu membuat hatinya sedikit lebih panas. Tetapi dengan begitu banyak orang yang menonton, Anda tidak ingin kehabisan napas pada akhirnya. Jadi, menguntit dalam amarah, fakta bahwa kamu bersekongkol melawanku adalah buktinya. Apa, aku masih punya lengan yang terluka, ingin menyangkalnya. Jenny Jing melengkungkan bibirnya dengan senyum tipis. Aku baru saja berkata, tanganmu terluka oleh temanku, apa hubungannya dengan penyelenggara? Guthrie terhenti. Pada saat ini, staf penyelenggara juga tampil dengan wajah muram. Pak Guthrie, jika tidak ingin terus mengikuti kompetisi, dapat memilih untuk mundur dari kompetisi. Tidak perlu menghina orang lain dengan cara ini. Ini peringatan kami kepada Anda. Jika Anda tetap tidak mendengarkan, maka kami akan mengambil tindakan hukum yang tepat untuk mempertahankan reputasi Anda, dan kemudian Anda sekalian, Anda juga akan sepenuhnya dikeluarkan dari kompetisi terbang dan dicekal seumur hidup. Pikirkanlah. Sudah jelas. Petik 2. Begitu kata-kata larangan seumur hidup diucapkan, jelas terlihat bibir Guthrie bergetar. Mereka adalah pembalap profesional, dan begitulah cara mereka menghasilkan uang dengan bermain game. Dan dengan FLYING menjadi kompetisi balap internasional paling bergengsi, jika dilarang, itu seperti menghalangi jalan untuk mencari nafkah. Dan sisa dari kompetisi yang sedikit lebih otoritatif akan mengatakan sesuatu tentang mereka ketika mereka mengetahuinya. Hati Guthrie tidak yakin, tetapi dia masih takut membiarkan penyelenggara membuat keputusan seperti itu. Jadi dia ragu-ragu. Kelompok yang mengikutinya, bagaimanapun, sudah takut ketika mereka mendengar 4 kata itu. Satu demi satu, mereka mundur seolah-olah jenis kebenaran yang baru saja menonjol itu tidak ada. Pada akhirnya, satu-satunya orang yang tersisa berdiri di tengah ruangan, berhadap-hadapan dengan Kinin, adalah Gesserit. Kelompok teman-temannya telah lama meringkuk di pojok untuk mempertahankan diri. Guthrie sangat marah melihatnya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, dia bisa meneriaki orang luar, dan yang dia miliki hanyalah keputusasaan dan kehilangan ketika dihadapkan pada pengabaian bangsanya sendiri. Akhirnya, dia mendengus berat. Baiklah, kamu adalah bukit beruang hari ini. Aku tidak bisa melawanmu, tapi aku akan tetap berpegang pada tradisiku. Aku tidak akan berlomba dengan seorang wanita, dan karena kamu tidak akan membiarkannya pergi, aku akan pergi saja. Yah, aku tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Teman-temannya bereaksi terhadap ini dengan menjadi pucat. Bahkan tiba-tiba untuk tinggal. Gesserit, hentikan. Gesserit, kamu tidak bisa begitu impulsif. Namun, di mana Guthrie akan mendengarkan mereka saat ini? Dia tersenyum dingin dan berkata, apakah Anda mengharapkan saya untuk keluar dan berlomba untuk memberi makan Anda ketika saya sangat terluka? Kami berada di tim yang sama, tetapi selama bertahun-tahun, ketika saya bukan orang yang mendapatkan hadiah uang untuk perlombaan. Inikah yang kau lakukan padaku setelah sekian lama? Aku telah melihat kalian semua dengan jelas hari ini. Aku akan pergi. Sampai jumpa di sungai dan danau. Sampai jumpa lagi. Petik 2. Setelah itu, ambil saja pintunya. Sekelompok orang yang bersamanya mendengar berita itu, dan wajah mereka tidak terlalu baik untuk sementara waktu. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak mengatakan apa-apa dan dengan cepat mengejarnya. Sebuah lelucon konyol telah berakhir seperti ini, dan Jenny tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Melihat ke arah ruang tunggu yang langsung kosong, untuk sesaat dia agak samar. Anggota kelompok lainnya secara alami pergi, dan hanya penyelenggara yang tertinggal. Pria itu mendatanginya dan meminta maaf Nona Jing, karena kompetisi ini telah menyebabkan masalah seperti Anda. Itu salah kami. Di masa depan, kami akan memperkuat pertimbangan kualitas komprehensif dalam pemilihan kandidat, tidak akan biarkan hal seperti itu terjadi lagi. Petik 2. Jenny Jing tidak terlalu memikirkannya, lagi pula, ada begitu banyak keanehan di dunia, dan dia tidak bisa berharap untuk tidak menemukannya sekalipun. Selain itu, Monan telah melepaskan lengannya, jadi dia tidak akan rugi. Berpikir seperti itu, dia tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja, tapi aku harus menyesal telah membuat kalian terlibat dalam hal ini. Staf penyelenggara tertawa dan tidak membuat alasan apapun, berkata, karena Gesserit telah mengundurkan diri dari kompetisi, maka kompetisi ini hanya dapat dimenangkan oleh Nona Jing. Kami akan mengirimkan seseorang untuk mengumumkannya nanti. Saya ingin tahu apakah Nona Jing telah mengundurkan diri. Ada komentar lain. Jenny tertegun, sedikit terkejut. Apakah ini akan menjadi kemenangan yang terlalu besar? Pemenang kompetisi bergengsi, dan dia mengambilnya dengan begitu mudah. Ini bahkan bukan final, selalu sedikit berair. Staf tertawa, mau bagaimana lagi, kontestan lainnya, Anda sudah berkompetisi,
cukup menonjol di antara mereka, dan hasilnya tidak akan berubah jika Anda bertanding lagi. Awalnya hanya 2 orang, Anda dan Guthrie, yang berhasil mencapai final, dan sekarang dia keluar, pemenangnya adalah Anda. Petik 2. Jenny tidak bisa tertawa atau menangis untuk sesaat, dan selalu ada perasaan bahwa dia telah menerima tawaran yang besar. Dia mengangguk, baiklah, aku akan menerimanya.